Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita muji syukur kembali kepada Allah Ta'ala Rabb kita yang mempertemukan kita seperti sebelumnya di salah satu rumah Allah Ta'ala yang aslinya ada rukhsah. Tadi sebelum sholat maghrib kita mendengarkan banyak sekali suara petir, mendung yang gelap, hujan. Asalnya kita punya rukhsah, tetapi kita masih memegang azimah, keinginan kuat, yang tentu kita berharap pahalanya lebih besar, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna idzamal bala'i inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu seiring dengan besarnya ujian. Maka kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita balasannya yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya dengan istiqomah kita, pemberian yang kita senantiasa berharap Allah terus memberinya. Para jamaah, doa pertama dalam Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim, adalah kita minta diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bukan kita minta agar hari ini diberikan rizki, kita diberikan bahagia, tapi kita minta diberikan jalan yang lurus. Sehingga ketika kita diberikan ini semuanya, ini adalah pemberian yang tentu sangat besar, yang kita adalah senantiasa mensyukurinya dan berharap terus dicurahkan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Semoga cinta kita membuat kita nanti dikumpulkan dengan beliau. Ngaji sirah malam hari ini semoga mendatangkan cinta kita kepada beliau. Ya, seperti halnya orang-orang itu membaca biografi orang lain, akhirnya muncul cinta mereka kepada orang lain. Maka kita juga berharap muncul cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap kalau bisa dikumpulkan dengan beliau. Karena Nabi pernah bersabda, ya kan, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kita berharap semoga kelak kita bisa dikumpulkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang permulaan turunnya wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun. Dan usia 40 tahun ini adalah usia matang, Rasul Kamal, usia yang sempurna. Ada yang berpendapat para rasul, para nabi juga, para rasul diutus di usia 40 tahun.
mulai nampak jejak-jejak kenabian pada diri beliau. Di antaranya adalah ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau di Mekah. Kemudian beliau tidaklah bermimpi kecuali mimpinya itu seperti beliau melihat fajar di waktu pagi, terang, jelas. Jadi terang dan jelas. Hingga berlalulah 6 bulan sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, mimpi seperti ini adalah salah satu dari 46 nubuah kenabian. Jadi mimpi itu adalah salah satu bagian dari kenabian. Seperti kita pernah ingat kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya itu kan dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya, bahwa dia menyembelih putranya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sama seperti itu. Jadi selama 6 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermimpi kecuali seperti melihat fajar di pagi hari, terang, jelas. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar pernah berkata, Al-Baihaqi pernah menyebutkan bahwa waktu mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 6 bulan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi sampai akhirnya setelah itu mendapatkan wahyu itu 6 bulan. Ya. Dan ini mulai terjadi pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, setelah sempurnanya usia beliau 40 tahun, kemudian sampai masuki Ramadan. Jadi kalau kita hitung mulai dari bulan Rabiul Awal sampai Ramadan itu kan 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering kali bermimpi, dan mimpinya itu baik. Ya, seperti nanti akan kita sampaikan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Para ahli sejarah beda pendapat tentang kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Jadi kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu? Syekh Shafii Rahman Barakfuli itu menyebutkan khilafnya para ulama. Ada yang berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu di bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu di bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang dikuatkan oleh penulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu adalah di bulan Ramadan. Karena apa? Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Juga firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Nah, ini malam yang penuh berkah yang dimaksud di sini itu adalah bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang menyendiri di Gua Hira. Berkhulwat di Gua Hira itu paling banyak di bulan Ramadan. Iya kan? Paling banyak di bulan Ramadan. Kemudian para ulama berbeda pendapat perihal tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 7 bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 18. Tetapi yang dikuatkan oleh Syekh Shafii Rahman Barakfuri itu adalah tanggal 21. Mengapa tanggal 21? Pertama, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya puasa hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari Senin
hari di mana aku dilahirkan, dan hari di mana aku unzila alayya, aku mendapatkan wahyu. Kemudian, ya kan, berdasarkan dalil ini dan nas-nas yang lain, ya, seperti firman Allah surat Al-Qadr tadi, bahwa diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar tidaklah terjadi kecuali pada malam ganjil. Sedangkan hari Senin pada tahun tersebut, ya kan? Jadi hari Senin pada tahun tersebut, ya kan? Itu bertepatan pada hari 7, tanggal 7. Kemudian tanggal 14. Kemudian tanggal 21 dan kemudian tanggal 28. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir berdasarkan hadis yang sahih. Makanya kemudian pendapat yang dipilih oleh Syekh Shofir Rahman Barakfuri itu adalah tanggal 21. Karena, ya kan, tanggal 28 bukan malam ganjil tetapi malam genap. Ya. Adapun tanggal 14 maka itu bukan 10 hari yang terakhir tapi 10 hari yang kedua. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini adalah khilaf dari para ulama. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang kisah turunnya wahyu ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Pertama kali yang ngawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ar-ru'ya salihah binaum, yakni mimpi yang baik di malam, ketika tidur. Jadi mimpi yang baik ketika tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falakis subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dalam mimpinya kecuali seperti fajar di pagi hari, terang. Jadi terang. Kalau kita melihat fajar para jamaah, kita di Indonesia ini tidak terbiasa melihat fajar ya, karena kita sering andalkan waktu yang ada di jam digital ya. Kalau kita melihat fajar itu terang, kelihatan jelas sekali. Di ufuk timur itu ada garis putih, di atasnya itu garis hitam, kelihatan terang. Kelihatan terang. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah itu beliau itu digemarkan untuk menyendiri. Jadi kemudian beliau itu digemarkan untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyendiri di gua Hira. Fa idza hannathu fi, kemudian beliau beribadah. Hatta abud al-layali dawatil adad, beribadah beberapa malam ya, qabla ayyan zi'a ala ahli, sebelum dia kembali ke rumahnya kemudian ngambil bekal lagi untuk menyendiri lagi. Tsumma raja'a ila Khadijah, kemudian balik menemui Khadijah kembali, ya kan, kemudian mengambil bekal sebagaimana sebelumnya. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, hingga akhirnya datang kebenaran ketika beliau berada di gua Hira. Dia didatangi seorang malaikat, maka malaikat ini mengatakan Iqra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani wa ghattani hatta balagha minni al-juhd. Kemudian dia memelukku dan mendekapku hingga aku kesulitan, ya kan, untuk bernafas. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskan. Kemudian dia berkata lagi, baca. Maka aku katakan, aku tidak baca, aku tidak bisa baca. Maka dia mendekapku, ya kan, dan memelukku kedua kalinya sampai aku kesulitan bernafas. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Maka dia berkata lagi, baca. Aku mengatakan, aku tidak bisa membaca. Maka dia memelukku dan mendekapku yang ketiga kalinya, kemudian melepaskanku. Kemudian dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a biha Rasulullah
Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa bacaan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yarjufu fuadu. Pulang sambil hatinya ketakutan. Fadakhala ala Khadijah. Kemudian dia masuk menemui Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Dia berkata, zamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya ya kan, zammaluhu. Keluarganya ya menyelimuti beliau. Hatta dhaba anhu ra'u, sampai rasa takut itu hilang. Jadi pulang dalam keadaan takut, kemudian setelah itu minta diselimuti, hingga akhirnya rasa takutnya itu hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, menceritakan apa yang dia alami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah menghibur, mengatakan, kala, sekali-kali tidak. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah itu tidak akan menghinakan Anda. Innaka latasilur rahimah. Anda itu orangnya suka nyambung rahim. Wa tahmilul kalla. Anda itu suka membantu orang kesulitan. Wa taksibul ma'duma. Anda itu suka ya membantu orang yang terbebani. Wa tukrid daif, wa takrid daif. Anda suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Anda juga suka membela orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian Aisyah menceritakan, fa'talaqat bihi Khadijah. Maka kemudian Khadijah membawanya. Hatta atat bihi Waraqah bin Naufal, sampai ketemu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Dia adalah anak pamannya Khadijah. Dia adalah seorang yang tanassara fil jahiliyah. Dia di masa jahiliyah ini mengikuti agama Nasrani. Tidak mengikuti ajaran kaumnya, tapi dia mengikuti agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Dia bisa menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Dan dia juga menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ya, sesuai dengan kehendak Allah agar dia menulis. Wa kana syaikhan kabiran. Dia orang sudah lanjut, qad amia, sudah buta. Qalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepadanya, ya ibna ami, wahai anak paman, ya isma' min ibni akhika, tolong dengarkan dari anak saudaramu ini. Maka Waraqah berkata kepada Nabi, ya ibna akhi, madza tar, wahai anak saudaraku, kamu melihat apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada beliau, ya kan, berita apa yang dia lihat. Maka Waraqah berkata, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus yang dulu Allah turunkan untuk menemui Musa. Namus itu nama lain daripada malaikat Jibril. Ya laitani fiha jada'an. Sekiranya aku masih muda. Laitani akunu hayyan id yukhrijaka qaumuka. Sekiranya aku masih hidup ketika kaummu nanti akan mengusirmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, amukhrijayahu, apakah kaumku akan mengusirku? Ya kan? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa udiya. Tidak ada satu orang pun yang datang dengan seperti yang engkau bawa, pasti kecuali dia akan dimusuhi. Wa yudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzar. Kalau aku mendapati harimu, aku akan tolong engkau, aku akan bantu engkau. Tsumma lam yanshab Waraqah antufiya wa fataral wahyu. Kemudian tidak berlalu lama, ya, Waraqah mengatakan itu, kemudian dia wafat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah kisah awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Ya. Makanya Alqamah pernah berkata dalam Asy-Syami. Dia berkata, sesungguhnya ya kan,
pertama kali yang diberikan kepada para nabi itu di tidurnya. Jadi melalui mimpi. Ya, jadi tidaklah, ya kan? Pertama kali yang didatangkan kepada para nabi, diberikan kepada para nabi itu dalam tidurnya. Hatta tahdafa qulubuhum, hingga hati mereka itu tenang. Hingga hati mereka tenang. Kemudian baru setelah itu turun wahyu. Ibnu Katsir komentari perkataan Alqamah ini, walaupun dia perkataannya dari dirinya sendiri, tetapi ini perkataan yang baik yang menguatkan, ya kan, apa yang tadi telah disebutkan. Jadi para nabi itu sebelum mendapatkan wahyu, dia akan bermimpi. Dari mimpinya itulah akhirnya dia disenangkan, digemarkan untuk menyendiri. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam digemarkan untuk menyendiri. Nah, dari situlah akhirnya dia nanti mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah turunnya wahyu ya seperti ini. Detailnya adalah seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadisnya. Tetapi yang gak kalah penting adalah apa pelajaran dari permulaan turunnya wahyu ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali pelajaran dari kisah turunnya wahyu. Ya, jadi dari kisah permulaan turunnya wahyu. Yang pertama adalah bahwa ilmu itu adalah syiar agama ini, tanda agama ini. Jadi ilmu itu adalah syiar atau tanda agama ini, di mana wahyu diawali dengan kalimat Iqra, baca. Jadi wahyu itu diawali dengan kalimat Iqra. Fal muslim idzan mutalab bil qiraah walid tila. Makanya seorang muslim itu harus baca, harus menelaah. Jadi seorang muslim itu harus baca, harus menelaah. Enggak cukup hanya sekedar amal, enggak. Dia harus baca, dia harus menelaah. Tahqiqan li hadzal taujih. Ya kan? Untuk merealisasikan arahan ini. Kan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, baca." Aku enggak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan baca. Aku enggak bisa baca sampai 3 kali. Kemudian setelah itu dibacakan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dan seterusnya. Jadi sebagai implementasi dari arahan ini, seorang muslim itu harus banyak baca dan menelaah. Baca dan menelaah. Makanya kalau dia ngaku muslim nggak pernah baca, atau hanya sekedar mengatakan wis apa jari gurune, berarti dia tidak mengikuti yang diarahkan di sini. Apa jari ustati, apa jari kiai ini, apa jari alimnya. Jadi harus baca. Apakah ayat-ayat kauniyah, apalagi ayat-ayat qauliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering ketika di Hira mikirkan penciptaan alam semesta beserta isinya, ya kan? Kemudian hakikat yang berada di baliknya dan sebagainya. Dan yang menakjubkan dari surat Al-Alaq ini para jamaah, surat ini diawali perintah untuk membaca dan diakhiri perintah untuk sujud. Ayat terakhir, ya kan? Wasjudhu waqtarib, sujud dan mendekat. Jadi setelah pertama kita itu membaca, ya kan? Kemudian di akhir wasjudhu waqtarib, sujud dan mendekatlah. Ya. Jadi yang sangat menakjubkan dari apa itu namanya surat ini, wasjud waqtarib. Jadi sujud dan mendekatlah. Nah, menunjukkan betapa pentingnya membaca dan betapa pentingnya sujud. Jadi betapa pentingnya membaca, betapa pentingnya sujud. Kemudian di tengah-tengah daripada surat Al-Alaq itu disebutkan, yakni tentang masalah sholat. Tentang masalah sholat. Dan setiap rokaatnya seorang muslim itu kita lihat, pertama itu adalah bacaan Al-Quran, kemudian akhirnya itu sujud. Rokaat pertama Al-Fatihah dan surah, akhirnya sujud.
rakaat kedua, ketiga, keempat. Pertama adalah bacaan Al-Quran, Al-Fatihah. Kemudian setelah itu rukuk, i'tidal, akhirnya sujud. Betapa pentingnya dua hal ini. Ya kan? Jadi diawali dengan bacaan dan diakhiri dengan sujud. Menunjukkan azmu makanati hadainil amraini fil Islam. Betapa dua hal ini, membaca dan sujud, ya kan? Betapa pentingnya hal ini dalam agama Islam. Jadi betapa pentingnya dua hal ini dalam agama Islam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, asyrafu af'aliha, yakni as-salah. Jadi amaliyah atau aktivitas sholat yang paling mulia itu sujud. Wa asrafu adhkariha al-qiraah. Dan bacaan yang paling atau zikir yang paling mulia itu adalah qiraah, baca Al-Quran. Jadi zikir yang paling mulia itu adalah qiraah, baca Al-Quran. Ya kan? Qiraah, baca. Wa awwalu suratin unzilat ala nabi iftatahat bil qiraah. Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan qiraah, baca. Diakhiri dengan sujud. Ya. Dan satu rakaat, ya, satu rakaat wudi'atir raka'ah ala dzalik. Satu rakaat itu dibangun atas itu. Diawali dengan qiraah, bacaan, iqra, dan diakhiri dengan sujud. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Menunjukkan betapa pentingnya dua hal ini, baca, sujud. Baca, sujud. Pelajaran yang kedua, ketika permulaan wahyu diawali dengan Iqra, dan Allah juga menunjukkan betapa agungnya kedudukan Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya kan? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Menunjukkan betapa agung kedudukan daripada Al-Qalam. Padahal Nabi SAW ketika itu nggak bisa membaca, pun juga nggak bisa nulis. Nabi mengatakan, Nabi Qori, saya nggak bisa membaca. Jadi nggak bisa membaca, baca saja nggak bisa, apalagi nulis. Kan seperti itu. Menunjukkan bahwa Al-Quran bukan dari sisi Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan dari sisi Nabi. Jadi ketika wahyu pertama disebutkan Iqra, kemudian disebutkan juga, ya kan, tentang Al-Qalam di sana. Ya, Nabi mengatakan, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai diulangi 3 kali, baca, saya nggak bisa baca. Sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Nabi. Nabi tidak membuat-buat, Nabi nggak bisa. Ya kan? Jadi ini semuanya menunjukkan, ya kan? Sekali lagi bahwa Al-Quran bukan dari sisi Nabi. Dan juga menunjukkan hakikat yang lainnya, pentingnya membaca. Makanya sejak saat itu, ya kan, mundzul lahdatil ula, sejak saat itu, ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerapkan hal ini. Ya, senantiasa menerapkan akan hal ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, ya, betapa ini menunjukkan bahwa ini bukan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, murni dari Allah taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ini, ya kan, menggandengkan antara membaca dengan nama Allah, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi antara membaca dengan nama Allah itu disandingkan, digandengkan. Menunjukkan betapa pentingnya, ya kan, menyandingkan antara ilmu dan iman. Ya, antara ilmu dan iman. Ya.
Jadi ilmu dan iman. Dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan diberikan ilmu. Penting menyandingkan antara ilmu dan iman. Bukan hanya ilmu saja. Para ahli, ini yang kemarin saya sampaikan berkenaan dengan salah satu rahasia hujan. Mungkin masih ingat. Ya, jadi masih ingat. Bahwa Allah SWT itu menyebutkan tentang hujan. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang hujan. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 57. Ya kan? Jadi menunjukkan ayat tentang hujan. Walladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmat. Dialah yang menimpakan angin sebagai pembawa berita gembira perihal akan datangnya rahmat Allah berupa hujan. Kemudian dijelaskan tentang prosesi turunnya hujan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, kadzalika nukhrijul mauta. Seperti itu kami mengeluarkan yang mati agar kalian ingat. Nah, para ahli seringkali hanya sebatas melihat ini perkara yang menakjubkan. Oh, ini ciptaan Allah, betapa menakjubkannya. Ya kan, Allah Maha benar. Tapi enggak sampai diingatkan kepada iman. Iman perihal hari akhir. Ya kan? Perihal Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menjelaskan ayat-ayat kauniyah dengan background ilmu pengetahuan, seharusnya enggak sampai di situ saja. Tetapi harus kita tarik kepada iman. Inilah rahasia kenapa Allah SWT menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu. Jadi ilmu itu harus senantiasa disandingkan dengan iman. Orang kalau punya ilmu saja tidak beriman, dia akan menjadi materialis. Menjadi materialis. Ya kan? Dia nggak akan beriman kepada sesuatu yang dibalik alam semesta beserta isinya ini. Seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang keempat. Nabi SAW datang kepada Khadijah dalam keadaan teramat sangat takut. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tidak langsung bertanya kepadanya. Ya kan, tidak juga bertanya-tanya. Ya. Dengan pertanyaan yang detail, enggak. Tetapi yang dia lakukan adalah menenangkan beliau. Ya kan, diselimuti. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang ketakutan itu tidak semestinya, ya kan, ditanya. Ya. Makanya Imam Malik sampai berkata, innal mad'ura la yalzimuhu bai'un wala ikrar wala ghairuh. Orang ketakutan itu tidak semestinya jual beli, tidak semestinya mengikrarkan diri dan selainnya. Karena bisa saja dia itu ditekan. Kamu kalau nggak jual, awas. Nah, itu ditekan, nggak boleh. Orang ketakutan itu jual beli nggak boleh, nggak sah jual belinya. Demikian juga dia mengikrarkan perihal keislaman dia, nggak berhak, ya kan, nggak sah, dianggap tidak sah. Ini menurut Imam Malik. Maka yang harus dilakukan adalah ketika seseorang itu ketakutan, ditenangkan dulu, ya kan, tenang. Baru ketika tenang, ya kan, baru diajak bicara. Atau ketika dia merasa tenang dan dia mengawali bicara, barulah diajak bicara. Sebagaimana dalam hadis ini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginisiasi untuk berbicara. Dia menceritakan, kemudian dia memberitahukan kalau dia khawatir ada yang mengganggu dia, ada yang guna-guna dia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan adzan isya lebih dulu sebelum nanti kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian pelajaran yang kelima. Seseorang itu kalau mendapatkan muskilah atau masalah penting, jangan dia sembunyikan. Jadi jangan sembunyikan. Bahkan dianjurkan untuk menceritakan kepada siapa yang dia percaya. Ya kan? Kepada siapa yang dia percaya. Untuk dua alasan. Yang pertama adalah untuk meringankan beban. Jadi untuk meringankan beban. Ketika masalah yang penting itu hanya kita pendam. Jadi masalah yang penting itu senantiasa kita pendam. Maka suatu ketika akan membesar, akan tumbuh, dan suatu ketika akan meledak. Ya. Jadi tidak semestinya seperti itu. Hendaklah diceritakan, tapi jangan diceritakan kepada setiap orang. Ceritakan kepada orang yang kita percaya. Orang yang amanah. Ya. Jangan cerita kepada orang yang apa bahasanya? Ember. Ember itu apa ya? Ungkapan untuk menunjukkan kalau setiap kali diisi air itu tumpah. Artinya tumpah itu kalau ada cerita langsung tumpah. Ada orang cerita sama dia tumpah, itu ember namanya. Ya, jadi disampaikan, diceritakan kepada orang yang amanah. Ya kan? Tujuannya apa? Paling enggak ketika dia berbagi, ya kan? Maka beban itu akan berkurang. Beban itu akan berkurang. Ya. Jadi seperti itu, dan ini para ahli pada masa sekarang pun juga sudah mengakui. Ya, jangan disimpan sendiri. Kemudian maksud yang kedua yang enggak kalah penting adalah mendapatkan nasihat. Ya, jadi mendapatkan nasihat. Karena memang kita ini manusia dan kita ini butuh nasihat. Ya, kita ini butuh nasihat. Ya, jangankan selevel kita, Nabi saja seperti itu. Contohnya adalah yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW itu menyepakati perundingan Hudaybiyah yang menurut zahir para sahabat dan kita semuanya itu mendolimi orang-orang beriman. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW merintahkan agar para sahabat untuk tahallul, mencukur rambutnya, kemudian menyembelih sembelihan mereka, nggak ada yang nurut, nggak ada yang manut. Akhirnya Nabi SAW masuk ke kamarnya, ya kan, menceritakan kepada Ummu Salamah. Baru kemudian Ummu Salamah ngasih masukan, ide, wahai Rasulullah, Anda keluar saja sendiri, kemudian ambil tukang cukur Anda, cukur rambut Anda, kemudian setelah itu sembelih sembelihan Anda. Dinasihati oleh istrinya. Ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW itu kadang juga butuh, ya kan, nasihat. Apalagi kita, apalagi saya Ustadz, apalagi kita semuanya masih butuh nasihat dari pasangan kita. Akhirnya Nabi SAW lakukan. Nah, ketika para sahabat melihat Nabi SAW melakukan itu, mencukur rambutnya, kemudian menyembelih sembelihannya, para sahabat itu, ya kan, akhirnya berlomba-lomba memotong rambut mereka dan menyembelih sembelihan mereka, sampai-sampai diungkapkan hampir-hampir itu melukai tubuh mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada masalah yang berat, ya kan, hendaklah kita ini memberitahukan kepada yang lainnya. Kemudian pelajaran yang keenam, anjuran menghibur orang yang ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika mendapati Nabi SAW ketakutan, ya kan, maka Khadijah tidak bertanya, ada apa? Ada apa? Jadi ketika ketakutan itu jangan ditanya, biarkan dia tenang dulu. Baru ketika tenang, maka Nabi bercerita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah menghiburnya. Sekali-kali tidak. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah enggak akan pernah menghinakan Anda. Karena innaka latasilur rahim. Anda itu suka nyambung rahim. Anda itu suka menolong orang yang kesusahan. Anda itu suka membantu orang yang tidak punya. Anda itu suka memuliakan tamu. Ya kan? Maka enggak mungkin orang seperti Anda ini akan diguna-guna orang, dimusuhi sama orang, enggak mungkin. Jadi
Kita sangat dianjurkan untuk menghibur orang seperti itu. Ya bukan mengatakan masalahmu sendiri. Ya kan? Kenapa Anda kok sering menyendiri? Enggak mikirkan anak istri misalkan kayak gitu. Oh ya. Jadi enggak seperti itu. Ibu-ibu misalkan suaminya sering pergi ke masjid gitu kan. Ya kan? Kemudian suatu ketika misalkan dia takut dicari-cari orang. Ya. Mungkin dia pengen taubat dan lain sebagainya. Jangan marahi. Tapi semakin dimotivasi. Itu tandanya orang baik. Orang baik itu kalau ada masalah perginya ke masjid. Kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada masalah tidur di masjid. Tapi kalau ada masalah malah datangnya ke klub malam dan lain sebagainya, itu tanda orang nggak baik. Ya kan? Maka beruntung kalau mendapatkan suaminya seperti itu. Nah, itu juga yang terjadi pada Syuaib. Ketika dia ya kan didatangi oleh Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan ya kan tentang apa yang terjadi dan lain sebagainya. Maka Syuaib mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Enggak usah takut, kamu telah selamat dari kaum yang zalim. Nah itu dihibur. Ya, jadi dihibur. Ya, bukan malah menyalahkan, loh salah kamu, kenapa kamu nolong dia? Ya kan? Ternyata yang kamu tolong berkhianat. Itu kan ceritanya orang Bani Israel yang ditolong itu dia khianat. Dia menceritakan, oh ini dulu yang kemarin yang bunuh orang Kipti. Orang Kipti berselisih dengan saya, kemudian Musa memukulnya. Karena Musa itu orang kuat, sekali pukulan langsung mati. Ya. Akhirnya dihibur oleh Syuaib. Nah seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati. Pelajaran yang ketujuh, akhlak yang baik, sifat yang baik itu menjadi sebab keselamatan dari keburukan dan sesuatu yang dibenci. Ya. Jadi menjadi sebab keselamatan ya dari keburukan yang dibenci. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa punya akhlak yang baik, kita punya sifat yang baik, kita akan selamat dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dibenci. Dan ini adalah sunatullah. Ya, ini sunatullah. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, enggak mungkin orang baik itu orang cuma senantiasa nyambung rahim. Ya kan? Enggak ada tendensi apa-apa dari nyambung rahim. Kemudian orang senantiasa muliakan tamu, orang senantiasa membantu orang yang tidak punya sesuatu, orang miskin, kesulitan. Enggak mungkin orang seperti itu dimusuhi, pasti orang seperti itu dicintai. Nah ini. Jadi akhlak yang baik, sifat yang baik itu akan menyebabkan seseorang itu selamat dari keburukan dan sesuatu yang dibenci. Maka para jamaah, orang beriman itu sempurna imannya dengan cara apa? Ya dengan akhlaknya. Ya, makanya sebagaimana sebelumnya sering disampaikan ya. Orang kalau sudah ngaji, akhlaknya kepada orang tua harus lebih baik. Akhlaknya kepada tetangga harus lebih baik. Akhlaknya kepada keluarganya harus lebih baik. Akhlaknya kepada teman kerjanya harus lebih baik. Kemudian dia juga jaga amanah di tempat kerjanya. Ya kan? Bukan menjadi orang yang paling bawah, ya kan, dalam urusan menjaga amanah. Orang kalau sudah ngaji harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya kan? Apalagi akhlak yang baik seperti ini, sifat sebaik yang seperti ini pasti ya kan akan menjauhkan orang dari keburukan. Nah, kemudian pelajaran yang ke-8. Memuji seseorang dalam rangka mendatangkan maslahat itu boleh. Itu boleh. Seperti Khadijah mengatakan kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah enggak akan menghinakan Anda. Anda orang suka menyambung rahim. Anda suka membantu orang yang kesulitan. Ini boleh selama mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza ra'aitumul maddahin. Kalau kalian melihat ada orang suka memuji, fahthu fi wujuhihim turab, maka tuangkan, lemparkan di wajahnya itu debu, tanah. Hadisnya sahih. Ya kan? Karena apa yang dimaksud dalam hadis ini adalah pujian yang batil. Pujian yang batil.
Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, ya kan, bahwa hadis yang berbicara tentang masalah ini, tentang larangan al-madhu, ya kan, ada juga hadis-hadis yang banyak sahih yang di situ menyebutkan, ya kan, bolehnya seseorang itu memuji. Para ulama mengatakan maka cara menyatukan dua hadis yang kontradiksi ini adalah dengan disatukan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau memuji itu dalam rangka apa itu namanya, memujinya ditambah-tambahi, dilebih-lebihkan, ya kan, dalam rangka mencari muka misalkan, ya kan, maka nggak boleh. Tetapi kalau memuji itu, ya kan, dilakukan dalam rangka, ya, untuk memotivasi, maka tidak masalah yang seperti ini, ya kan. Dan para ulama itu biasa saling memuji. Coba lihat para jamaah, ketika misalkan seorang syekh, seorang alim itu memuji karya tulis alim yang lainnya dan memberikan tazkiyah, jadi rekomendasi, tulisan ini baik, bagus, bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, itu bagian dari memuji, ya, tetapi memuji yang tidak dilebih-lebihkan, memuji untuk memberikan motivasi, memuji untuk memberikan arahan dan lain sebagainya. Jadi yang seperti ini tidak menjadi masalah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ke-10, yang ke-9, yang gak kalah penting, ya. Perkataan Waraqah bin Naufal. Dia mengatakan lam ya'ti rajulun qattu, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, illa udiya, kecuali dia akan disakiti. Dalam riwayat yang lain, lam ya'ti rajulun bima ji'ta bi illa udiya, tidak ada seorang yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali akan disakiti. Kalau yang pertama dimusuhi, udiya, dimusuhi. Kalau yang berikutnya udiya, ya, dalam kitab Sahih Bukhari artinya disakiti. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengajak kepada Allah pasti akan mendapatkan musuh. Itu sudah sunatullah, ya. Jadi siapapun yang mengajak manusia ke jalan Allah pasti akan berhadapan dengan musuh, ya. Karena Nabi bersabda lam ya'ti rajulun qattu, tidak ada seorang pun, mesti seorang dai ketika berjalan di atas jalan Allah akan mendapati musuh, akan mendapati gangguan. Bahkan ini adalah ma'lam min ma'al thariqid dakwah, di antara rambu-rambu dakwah mesti ada gangguan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan pelaku dosa, dan cukup bagi Rabb kamu sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan, ya kan. Juga firman Allah surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Itu sudah sunatullah, ya, itu sudah sunatullah, ya kan. Maka siapapun juga yang mengajak manusia ke jalan Allah itu akan dimusuhi, itu akan disakiti, ya kan. Jadi seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wala buta aidon ayakuna haliman saburon alal adha, maka semestinya seorang dai itu lembut, sabar ketika disakiti, ya kan. Fa inna la buta ayahsulalahu adha, karena apa? Mesti dia disakiti, mesti disakiti. Para jamaah silakan buktikan. Kalau kita ngajak ke jalan Allah, ya kan, pertama ya didengar, kedua didengar tapi sudah mulai sakit hati dia, yang ketiga dia akan mengatakan wis nanti saja, jenengan berangkat dulu,
Keempat, ya kan? Wis nggak usah ngurusi saya lah, jenengan saja berangkat. Berikutnya, sampean kalau nggak berhenti dari ngajak saya, awas. Lama kelamaan mesti akan dimusuhi. Itu sudah sunatullah. Syekh Abdurrahman bin Qasim berkata, "Man qama bidinil Islam wa da'an nas ilaihi, faqad tahammala amran 'aziman." Siapa yang berdiri di atas agama Allah, mengajak manusia kepadanya, dia memikul beban yang berat. Dia menempati makomnya para rasul dalam dakwah. Wa qasada ayyahula bainan nas wa baina syahwati, dan dia bermaksud untuk menghalangi antara manusia dengan syahwatnya. Syahwat keinginan manusia. Wa ahwahim, dan hawa nafsu mereka. Wa tiqadatim al-batilah, menghalangi antara dirinya dengan keyakinannya. Pak, nggak boleh seperti ini nggak ada dalam agama ini. Allah nggak pernah menjelaskan seperti ini. Artinya kita menghalangi antara manusia dengan keyakinan mereka. Fahina idzin labudda ayyudu, maka ketika itu mesti dia akan disakiti. Fa'alaihi ayyasbir wa yahtasib, maka ketika itu hendaklah dia bersabar dan mencari pahala. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, li'anna da'iyata labudda ayyuda, dai itu mesti disakiti, imma bil qaul wa imma bil fi'al, apakah dengan perkataan ataukah dengan perbuatan, ya kan? Maka kemudian Syekh Utsaimin membacakan firman Allah, ya kan, surat apa itu namanya, dalam tafsir bin Badis ya disebutkan, ya, surat Al-Insan ayat 24, fasbir li hukmi rabbika, maka sabarlah engkau wahai Muhammad dengan ketentuan Rabbmu. Dalam surat Al-Mudaththir sendiri disebutkan, surat yang kedua turun, ya kan, fasbir, sabar. Karena apa? Orang kalau dakwah pasti nanti dia akan dimusuhi. Jadi sejak awal Allah itu bilang kepada Nabi, sabar, ya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi waktunya sudah selesai ya. Monggo kalau ada yang mau tanya dari yang sudah kita sampaikan, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Di ruangan ini dari WA tidak ada. Alhamdulillah. Silakan. Berarti jelas. Saya mau tanya Ustaz. Okay. Kenapa Al-Quran itu yang pertama turun surat Al-Alaq, tapi ayat pertamanya bukan Al-Alaq Ustaz? Yang di surat penyusunannya kenapa tidak urut sesuai dengan mulai turunnya Ustaz, agar lebih memudahkan gitu Ustaz? Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi surat Al-Alaq kita ketahui dia adalah surat yang pertama kali turun. Tetapi pada tertibnya, urutannya dia bukan yang pertama, bahkan masuk ke dalam juz 30, ya, termasuk yang akhir-akhir. Justru pertama adalah surat Al-Fatihah, ya. Nah tertib ini adalah sesuai dengan tertib yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Adapun, ya kan, turunnya surat itu sesuai dengan waqi' atau kejadian yang ada di bumi. Nah para ulama ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya kan, ya, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah itu adalah maksudnya turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia secara bersamaan, ya kan, jadi turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia secara bersamaan. Jadi turunnya Al-Quran itu melalui dua fase. Fase pertama adalah turun secara keseluruhan, ya kan, mulai dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Adapun turunnya dari langit-langit dunia ke bumi itu sesuai dengan latar belakang atau setting atau kondisi yang melatar belakangi turunnya surat itu atau ayat itu. Seperti Al-Alaq, ya kan, itu turunnya adalah sesuai dengan settingnya ketika itu. Nabi SAW diangkat menjadi nabi, ya, dengan surat Al-Alaq ini. Kemudian setelah beberapa hari, ya, menurut pendapat yang kuat, ya kan, antara turunnya surat Al-Alaq dengan surat Al-Mudaththir, ya kan, itu adalah beberapa hari. Jadi setelah Nabi SAW kembali ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ketemu dengan Waraqah bin Naufal, ketakutan,
kemudian Nabi SAW setelah tenang, kemudian ketakutannya hilang, tahu kalau yang datang adalah malaikat Jibril, Nabi kembali lagi ke Gua Hira. Sampai kapan? Sampai keluarnya bulan Ramadan. Ketika keluar bulan Ramadan itulah, ya insya Allah mungkin detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ketika keluar bulan Ramadan, keluar dari Gua Hira itu, Nabi SAW melihat malaikat yang sebelumnya menemui. Ya kan? Ketika itu berada di antara langit dan bumi, duduk di antara langit dan bumi. Kemudian ketika itu Nabi SAW ketakutan lagi, kemudian pulang, kemudian turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, kum fa'andzir, bangkit, berikan peringatan. Nah, surat Al-Muddatsir berapa saat setelah itu. Jadi turunnya surat itu sesuai dengan setting latar belakang yang ada di bumi. Ya, jadi seperti itu. Surat Al-Ahzab turun ketika Nabi surat Al-Anfal turun ketika Nabi SAW berada di Madinah. Latar belakangnya adalah peristiwa perang Badar. Ya, jadi sesuai dengan kondisi yang ada di bumi. Kemudian ayat hijrah turun ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Kemudian ayat-ayat tentang puasa turun pada tahun 2 Hijri.